Perkenalkan, nama saya Ola Novelasari. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Dayang Kurung dan Gugu. Kisah Dayang Kurung dari Provinsi Kalimantan Barat atau disingkat Kalbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Pontianak. Provinsi yang beribu kota di Pontianak ini memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari hutannya yang luas, pantai, dataran rendah, dan lain sebagainya. Kalimantan Barat juga memiliki kisah-kisah yang diceritakan secara turun-temurun, salah satunya yaitu kisah Dayang Kurung dan Gugu. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di sebuah kampung di daerah Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, hiduplah seorang janda dan satu orang anak perempuannya yang sangat cantik jelita, yang bernama Dayang Kurung. Mereka berdua tinggal di kampung Tembawang Kubung. Pada suatu sore di rumahnya, sang ibu sedang termenung. Dia memikirkan rencana perjodohan anaknya dengan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pria yang akan melamar anaknya. Persyaratan dan kriterianya tentu saja adalah pria gagah berani dan memiliki kesaktian, serta mampu menafkahi anaknya. Kabar tentang perjodohan tersebut sudah semakin terdengar luas. Di waktu yang hampir bersamaan, ada seorang pria gagah berani dan memiliki kesaktian yang bernama Gugu datang ke kampung tersebut. Awalnya orang tersebut ingin mencari kepala manusia yang pada zaman dahulu disebut dengan ngayau. Namun tujuan kedatangannya tersebut berubah setelah dia mendengar bahwa ada seorang ibu sedang menjodohkan anaknya. Setelah mendengar syarat dan kriteria yang diajukan oleh ibunya Dayang Kurung, malam harinya datanglah Gugu ke rumah menemui Dayang Kurung dan ibunya untuk menyampaikan niatnya. Kedatangannya pun disambut baik oleh Dayang Kurung dan ibunya. Karena Gugu merasa dirinya memiliki kekuatan dan gagah berani, dia merasa pantas untuk menjadi suami Dayang Kurung. Gugu pria yang memiliki kekuatan sehingga dengan sekejap mata bisa tiba di tempat yang dituju. Karena Gugu memenuhi persyaratan tersebut, ia pun diterima dan disetujuinya oleh ibunya dan Dayang Kurung. Setelah beberapa hari kemudian, di pagi harinya, akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, mereka pun hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Beberapa bulan kemudian, Dayang Kurung pun hamil dan ngidam. Ngidamnya pun sangat berbeda dari yang lain. Di tengah kehamilannya, dia menginginkan air dan makanan yang ada di Sungai Guli. Ikan harus ikan yang ada di Sungai Guli. Dia tidak mau makanan-makanan ataupun air dari sungai lain. Dayang Kurung tidak mau minum air dari tempat lain. Dia hanya mau minum air yang diambil dari Sungai Guli. Saat itu juga diberikan air dari Sungai Semirah yang berada di dekat rumahnya. Namun Dayang Kurung menolak untuk meminumnya, karena air yang diinginkannya adalah air dari Sungai Guli. Lalu bergegaslah Gugu untuk berangkat ke sungai untuk mengambil air dan mencari ikan ke Sungai Guli. Setelah melewati perjalanan dan menyusuri hutan yang cukup lebat menuju Sungai Guli, akhirnya dia tiba di tepi sungai tersebut dan mengeluarkan botol yang dibawanya untuk menyimpan air dan dibawa pulang ke rumah. Gugu pun mengisi beberapa botol tersebut. Setelah botolnya penuh diisi dengan air, Gugu pun pulang ke rumah. Dayang Kurung tidak sabar menunggu kedatangan Gugu membawa air dari Sungai Guli. Di perjalanan, Gugu melewati semak-semak dan akar-akar kayu yang bergelantungan di atas jalan. Perjalanan Gugu dari Sungai Guli menuju rumah tidak terlalu lama, karena dia mempunyai kekuatan dan kesaktian, sehingga dengan sekejap bisa tiba di tempat tujuannya. Setelah Gugu tiba di rumah, dengan telaten dia menuangkan air ke dalam cawan
lalu diberikan air tersebut kepada istrinya yang sedang duduk di ruang tamu. Karena sudah kehausan, dia pun langsung meminum air itu. Dayang Kurung sangat senang, karena setiap apa yang dia inginkan selalu dituruti oleh suaminya. Begitu sayangnya keluarganya kepada Dayang Kurung. Saat hamil, karena kecantikannya, Dayang Kurung diumumkan oleh ibunya dan keluarganya. Dia dilarang untuk keluar rumah dan sangat dijaga oleh keluarganya. Tapang Kurung adalah nama tempat Dayang Kurung dikurungkan, yang berada di Tembawang Gobong. Setelah Dayang Kurung hamil hampir 9 bulan, Gugu suaminya jarang pulang ke rumah. Dia sibuk mencarikan makanan yang diinginkan oleh Dayang Kurung, serta sibuk mencari nafkah untuk keluarganya. Suatu ketika Gugu kembali ke rumah mengantarkan makanan kepada istri dan mertuanya. Namun Gugu pun hanya memberi dan mengantarkan makanan begitu saja kepada istri dan mertuanya. Gugu pun menemui mertuanya mengingat usia kehamilan istrinya sudah hampir memasuki usia 9 bulan. Gugu pun berpesan kepada mertuanya apabila istrinya mau melahirkan nanti, mertuanya disuruh untuk mengeluarkan benda yang ada di atas dapur. Kata Gugu, "Ibu, apabila Dayang Kurung mau melahirkan nanti, benda yang ada di atas dapur itu dibuka." Mertuanya pun mengiyakan perintah dari menantunya itu. Saat hari menjelang siang, Gugu pun berpamitan kepada istri dan mertuanya untuk berangkat mencari nafkah untuk keluarganya. Sementara Dayang Kurung masih menyiapkan Gugu bekal untuk makanan di jalan. Setelah berpamitan dengan istri dan mertuanya, Gugu pun bergegas pergi. Saking sibuknya, Gugu pun tidak menyadari bahwa dirinya lupa membawa jimat kesaktiannya. Dia pun langsung berangkat. Hari berganti hari, usia kehamilan Dayang Kurung sudah memasuki usia 9 bulan. Ibunya pun belum juga melakukan pesan dari Gugu untuk melepas atau membuka telak yang ada di atas dapur. Beberapa hari kemudian di usia kehamilan 9 bulan itu, Dayang Kurung pun merasakan kontraksi. Berhari-hari mengidap kontraksi, seharusnya dia melahirkan, namun Dayang Kurung tidak bisa melahirkan anaknya. Saking panik ibunya, dia pun lupa melakukan pesan Gugu kepadanya yang dikatakannya beberapa waktu lalu. Karena pesan dari Gugu kepada mertuanya lupa dilakukan, yang seharusnya membuka atau mengeluarkan telak yang ada di atas parak apabila Dayang Kurung mau melahirkan. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh ibunya, sehingga membuat Dayang Kurung kesulitan melahirkan. Karena saat itu apabila istri sedang hamil, para suami dilarang untuk menutup atau memasang sesuatu. Apabila melakukan itu, saat mau melahirkan harus segera dibuka. Di tempat berbeda, saat hari menjelang siang, Gugu melanjutkan perjalanan menyusuri hutan lebat seorang diri. Saat berada di tepi Sungai Guli, saat Gugu sedang berkeliaran di tengah hutan, dia bertemu dengan orang asing. Orang tersebut kelihatannya bukan orang baik-baik. Gugu baru menyadari bahwa dirinya lupa membawa jimat kesaktiannya. Ia pun mulai cemas dan harus pasrah apabila harus berlawanan dengan orang itu tanpa menggunakan kekuatan dan kesaktian yang selama ini dimilikinya. Orang-orang itu pun menyerang Gugu. Mereka pun saling berlawanan. Beberapa saat kemudian, Gugu sudah mulai kewalahan untuk melawan orang tersebut. Karena dia sudah tidak mampu melawan musuhnya, ia pun melepaskan pakaiannya dan dibuang ke Sungai Guli. Karena Gugu tidak bisa melakukan perlawanan, dia pun dibunuh dan dimakamkan di Sungai Guli. Pakaian yang dibuang ke Sungai Guli tadi berubah menjadi ular dan gana air. Ikat pinggangnya jadi ular kobra dan pengikat atau penutup kepalanya menjadi ular sanca. Sementara baju menjadi gana air. Maka saat sejak itu, Sungai Guli berubah nama menjadi Sungai Gugu karena Gugu sering mengambil air di situ dan dimakamkan di situ juga, sehingga berubah nama menjadi Sungai Gugu. Setelah kejadian itu, saat ini di tempat itu apabila turun hujan sering muncul pelangi dan sering muncul ular. Sementara Dayang Kurung di rumah sudah berhari-hari dan bermalam-malam tidak bisa melahirkan.
saking lama tidak bisa melahirkan, Dayang Kurung pun terjun di bawah makhluk yang mirip seperti ular. Dia keluar dari kurungan dan dia pun menjadikan dirinya bera atau kuntilanak. Keesokan harinya warga mulai tidak aman. Mereka tidak bisa keluar rumah dan beraktivitas seperti biasanya. Dayang Kurung pun mengganggu orang Sampung. Beberapa hari kemudian masyarakat mengeluh karena sering diganggu oleh Dayang Kurung. Mendengar hal itu, ibunya pun malu karena omongan orang sekampung yang ingin membunuh Dayang Kurung apabila bertemu dengan dia. Kata warga, apabila ketemu Dayang Kurung, kami bunuh dia. Mendengar hal itu, pagi harinya ibunya hendak menjemur padi. Namun sebelum menjemur padi, dia sudah menyiapkan kapua ipuh untuk memukul Dayang Kurung. Namun sebelumnya dia bersembunyi dari Dayang Kurung. Pada saat Dayang Kurung keluar, dia pun memukul Dayang Kurung dari belakang, karena itu adalah syarat agar Dayang Kurung tidak mengganggu orang lagi. Dayang Kurung pun lari ke arah Sungai Gawing. Dia bertemu dengan Luning. Luning menuju ke kampung Tembawang Kubung, sementara Dayang Kurung menuju Gawing Lubang Berak. Mereka pun berpas-pasan di aliran sungai dan jembatan kecil yang mereka lewati itu putus. Sehingga sejak saat itu mereka tidak bisa mengganggu manusia, karena jalan yang mereka lewati untuk kembali sudah tidak ada lagi. Semenjak saat itu hingga sekarang, apabila ada orang meninggal saat melahirkan, maka orang tersebut akan menjadi bera atau kuntilanak. Nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat yang berjudul Dayang Kurung dan Gugu mengajarkan kepada kita agar senantiasa selalu mengingat pantangan dan tradisi yang masih dipercaya, dan menjalankan amanah yang dipercayakan orang lain kepada kita, serta senantiasa berhati-hati dimanapun kita berada.